Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah salat Isya rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali menunaikan ibadah salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan salat ba'diyah Isya yang derajat ba'diyah Isya itu lebih afdol daripada sholat tarawih itu sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan ba'diyah sholat Isya. Kita bersyukur pula kalau malam ini dan ke depan kita sedang dan akan menyongsong satu malam mulia yang dalam Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang dipenuhi dengan kemuliaan. Diturunkan Al-Quran yang memiliki kemuliaan melalui malaikat yang sangat mulia dan diterima oleh manusia yang sangat mulia pula. Al-Quran mengingatkan kepada kita semua bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Karena saking mulianya, gambaran Al-Quran itu bahwa malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Qadar atau Lailatul Qadar ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa memastikan. Allah dan Rasul memang memberikan informasi tentang kemuliaan malam ini, kebenaran malam ini. Tetapi keduanya tetap menyimpan dengan baik kapan kepastian malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar ini tidak diragukan oleh kita semua. Kalau kita melihat dari bahasa Al-Quran, Allah memilih kata wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Para mufassir itu menyatakan bahwa ketika Allah menanyakan kepada Kanjeng Nabi, kepada kita semua dengan kalimat wa ma adraka, maka sesungguhnya ini memiliki pesan bahwa peristiwa itu peristiwa besar. Kayak Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah kalian tahu tentang hari kiamat? Bahkan tentang neraka, Allah juga menggunakan kalimat wa ma adraka ma hiya. Maka kalau kita membaca surat Al-Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang teramat luar biasa, yang hakikatnya hanya diketahui oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Lailatul Qadar itu, hadirin semua. Kita hanya terbatas mengetahui tentang kebenaran, tentang kemuliaan malam tersebut. Sedangkan tentang hakikat dan siapa yang diberikan Lailatul Qadar ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking rahasianya, barangkali di antara kita sebagai jamaah, entah itu tahun yang lalu, tahun yang sekarang ini, bisa jadi di antara kita mendapatkan Lailatul Qadar, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, begitu mulianya malam yang disebut dengan Lailatul Qadar ini, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajak para sahabat yang lain, bahkan istri-istrinya dan juga keluarganya, untuk bangun malam, menghidupkan apa-apa yang ada di malam-malam tersebut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, bagaimana kalau saya yang mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang mesti saya baca? Apa yang mesti saya lakukan?" Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian menyuruh, "Ya Aisyah, perbanyak kalimat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Duh Gusti, Engkaulah yang maha pengampun, lagi maha pemurah, lagi maha dermawan. Engkau senang mengampuni hamba-hambamu, maka ampunilah dosa-dosaku. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan pengalaman para aslafun soleh, ini seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, Al-Imam Al-Ghazali, ini masing-masing ulama mempunyai pengalaman tentang Lailatul Qadar. Sama seperti teorinya Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan kalau puasanya dimulai hari Sabtu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadarnya adalah malam ke-23. Artinya malam ini bisa potensial adalah malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda fisik ada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi tetap kepastian hakikat Lailatul Qadar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Rasulullah SAW dalam riwayat beliau mengatakan, "Aku pernah mendapatkan Lailatul Qadar dan aku mengetahui." Tetapi Kanjeng Nabi mengatakan, kemudian Allah melupakan itu semua, sehingga aku lupa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang keberapa. Tapi keluhnya jelas dari Rasulullah, cari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Tetapi bisa jadi pada malam-malam genap. Ini sebagai tujuan bahwa kita tidak akan mungkin memilih hanya malam ini saja untuk beribadah. Tetapi seyogianya kita akan terus-menerus melakukan ibadah-ibadah, memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan.
Apa yang bisa kita lakukan dengan Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW ketika malam-malam 10 hari terakhir, beliau lebih banyak beriktikaf, lebih banyak asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian para ulama pun mengatakan, jangan kalian mencari Lailatul Qadar hanya di balik tiang-tiang masjid saja, maksudnya iktikaf. Tetapi carilah Lailatul Qadar itu pada orang-orang yang kelaparan, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Anak mencari Lailatul Qadarnya adalah dengan cara meminta ridho kepada orang tua. Seorang istri juga meminta ridho kepada suami. Seorang suami mencari ridhonya dengan cara lebih bertanggung jawab kepada keluarganya. Tentu menarik jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW menganjurkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang diperintah adalah membaca kalimat tentang afuwun, yang berarti permohonan maaf. Gusti Allah itu maha pemaaf, bukan Ghafurun Karim, yang maha mengampuni. Faghfirli, bukan, tetapi fa'fu anni, ampuni aku, bukan, tetapi maafkan aku. Ternyata di dalam bahasa Arab ada perbedaan makna antara maghfirah dan afuun. Ibarat kata, kalau kita itu punya kesalahan di kantor kepolisian, itu catatan kejahatan kita tersimpan rapi. Ya. Catatan kelakuan baik kita, baik kelakuan yang baik maupun yang jahat, itu tercatat rapi. Ketika Allah mengampuni kita dengan kalimat maghfirah, Allah sesungguhnya mengampuni kita. Hanya saja catatan kejelekan kita, dosa kita masih tersimpan rapi. Tetapi dengan kata afuun, Allah mengampuni dosa kita semua, sekaligus menghapus catatan dosa-dosa kita semua. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dipertemukan dengan satu malam mulia yang bernama Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.